1. Di antara pernyataan berikut, yang merupakan tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah A. Menyederhanakan objek studi, B. Menentukan persamaan ciri-ciri makhluk hidup, C. Memberi nama ilmiah pada setiap makhluk, D. Menentukan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Jawaban yang benar adalah A. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Dengan kata lain, klasifikasi makhluk hidup mampu menyederhanakan objek studi sehingga lebih mudah untuk dipelajari. 2. Berikut ini yang tidak termasuk dasar klasifikasi makhluk hidup adalah A. Persamaan dan perbedaan yang dimiliki, B. Ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh, anatomi, manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya, D. Bergerak, beradaptasi, bereproduksi. Jawaban yang benar adalah D. Dasar klasifikasi makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki, 2. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh, anatomi, 3. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. 3. Berikut ini manakah dari urutan yang paling tepat? Dalam tingkatan taksonomi untuk flora yang tertinggi serta terendah adalah A. Kingdom, Art, B. Kingdom, Division, C. Species, Ordo, D. Kingdom, Species. Jawaban yang benar adalah D. Urutan taksonomi untuk flora dari yang tertinggi hingga terendah adalah 1. Kingdom, 2. Division, 3. Class, 4. Ordo, 5. Family, 6. Genus, 7. Species. 4. Definisi yang tepat tentang kunci determinasi adalah A. Daftar yang memuat sejumlah keterangan tentang suatu makhluk hidup untuk dimasukkan ke dalam suatu kelompok, B. Alat bantu yang digunakan ahli biologi untuk melakukan identifikasi pada benda tak hidup, C. Daftar yang memuat sejumlah keterangan tentang suatu benda tak hidup untuk dimasukkan ke dalam suatu kelompok, D. Alat bantu yang digunakan ahli biologi untuk melakukan klasifikasi pada benda tak hidup. Jawaban yang benar adalah A. Kunci determinasi merupakan daftar yang memuat sejumlah keterangan tentang suatu makhluk hidup untuk dimasukkan ke dalam kelompok tertentu. Keterangan dalam kunci determinasi biasanya berisi nomor-nomor, dan di setiap nomornya memuat ciri tertentu yang saling berlawanan. Kunci determinasi ini biasanya digunakan para ahli biologi untuk mengidentifikasi makhluk hidup. 5. Berikut ini makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Monera adalah A. Jamur mycota dan Eumycota, B. Bakteri dan ganggang biru, C. Virus, D. Fungi. Jawaban yang benar adalah B. Ciri-ciri dari Monera adalah tidak memiliki membran inti, tidak memiliki organel bermembran, bersel satu, serta cara berkembang biaknya dengan membelah diri. Makhluk hidup yang tergolong ke dalam Monera adalah bakteri dan ganggang biru. 6. Mengapa ikan, sapi, katak, ayam, dan ular diletakkan pada filum yang sama, tetapi tingkatan spesies tidak sama? Coba jelaskan. Karena ikan, sapi, katak, ayam, dan ular memiliki ciri umum yang sama, mereka merupakan hewan bertulang belakang, sehingga dapat digolongkan ke dalam filum yang sama. Meskipun ciri umum mereka sama, tetapi mereka memiliki ciri spesifik yang berbeda, sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam spesies yang sama. 7. Pada sungai yang belum mengalami pencemaran, sering ditemukan siput air dan cacing planaria. Termasuk kelompok apakah kedua hewan tersebut?
Siput air termasuk dalam filum moluska, hewan bertubuh lunak, sedangkan planaria termasuk dalam filum Platyhelminthes, cacing pipih. 8. Mengapa sepeda motor dan mobil mempunyai ciri dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa, tetapi tidak disebut sebagai makhluk hidup? Jelaskan jawaban kamu terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya sepeda motor dan mobil mempunyai ciri dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa, tetapi tidak disebut sebagai makhluk hidup, karena sepeda motor tidak memiliki ciri-ciri lainnya yang harus dimiliki oleh makhluk hidup, seperti tumbuh dan berkembang biak. 9. Jika kamu perhatikan, rumah rayap dari hari ke hari terus bertambah besar. Dari peristiwa ini, apakah rumah rayap tersebut disebut hidup? Jelaskan alasannya. Jawabannya tidak. Walaupun rumah rayap dari hari ke hari terus tumbuh besar, namun rumah rayap tersebut tidak disebut hidup, karena pertumbuhan rumah rayap terjadi akibat adanya koloni rayap yang terus memperbesar sarangnya. Hal ini sama seperti ketika manusia membangun gedung. 10. Pada suatu hari, kamu menemukan benda yang mempunyai ciri dapat bergerak, tidak dapat bereproduksi, dan bertambah ukurannya. Dari benda yang kamu temukan, termasuk benda tak hidup atau makhluk hidup, jelaskan alasannya. Benda yang mempunyai ciri dapat bergerak, tidak dapat bereproduksi, dan bertambah ukurannya termasuk benda tak hidup. Karena benda tersebut tidak dapat bereproduksi. Salah satu syarat suatu benda dikatakan hidup, adalah dapat bereproduksi atau berkembang biak.